Macam seperti cerita Tolkien itu. Apabila kita dimasukkan nanti ke dalam kubur, maka ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? "Wa man nabiyuka?" Dan siapa nabi kamu? Tak bisa kita menjawab, maka kita dirembat, dipukul dengan tongkatnya itu, 7 jengkal itu, 7 hasta, terbenam kita. Satu kali pukulan itu. Maka dicungkilnya kembali, begitulah senantiasa. Bukan bisa dijawab dengan perkataan. Dia menjawabnya dengan ilmu. Kalau sudah ilmu kita tanya dengan Tuhan, otomatis terjawab. Tidak dikatakan lagi Allah Tuhan pun tidak lagi. Kalau datang pertanyaan siapa Tuhan kamu, nah kita udah tahu dengan Tuhan itu. Jadi nggak tanya lagi. Jadi sekarang inilah kita yang ditanya itu. Siapa Tuhan kita? Nah, itu, maka kita pelajari. Itu maka kita tuntut ilmunya. Siapa Tuhan itu? Supaya dapat kita jawab. Bukan dijawab dengan lidah. Dengan perkataan. Adalah dijawab dengan ilmu. Karena tidak ada yang ada selain daripada Allah. Mana ada yang lain? La maujudun illallah. Kata Al-Quran. Tidak ada yang ada. Nah itu. Seluruhnya yang ada itu wujud Allah. Nah itu. Jadi kan kepada kita kan mustahil kan? Nah itu kita bantah itu. Jadi bagaimana supaya kita sekarang menerima petunjuk Al-Quran itu? Ini kita masih bermusuhan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan tidak ada. Yang ada itu semua wujud Allah. Kita tengok banyak kali wujud yang lain. Wujud manusia, wujud binatang, wujud tumbuh-tumbuhan, segala-galanya. Nah gitu. Kan kita bermusuhan dengan Tuhan kan? Itu. Kita melawan Al-Quran. Bagaimana supaya kita sejalan? Supaya dapat kita menerima petunjuk Al-Quran itu, dapat kita mengiyakan dan meyakinkan dan membenarkan. Aduh, ini kita lagi membantah. Aduh. Kita katakan juga kita hamba Allah. Kita katakan juga kita beriman kepada Al-Quran. Padahal kita musuh Allah. Aduh, padahal kita membantah Al-Quran. Siapa Tuhan itu? Ditunjukkan oleh Al-Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, kata Al-Quran. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup. Yang tidak mati. Yang hidup itu Tuhanmu. Kata Al-Quran. Kenapa kita tak mau melihatnya? Kenapa tidak mau mengakuinya itu? Yang dikatakan Tuhan itu. Kita cari juga Tuhan yang lain. Mana jumpa? Kita sudah membantah Al-Quran. Al-Quran sudah tegas mengatakan Tuhan itu yang hidup. Periksalah, lihatlah, rasakanlah yang hidup itu macam mana, betul apa enggak? Benar apa itu Tuhan? Nah, itu. Di mana dia? Itu yang meliputi seluruh badan itu. Dan begitu juga di semesta alam. Bagaimana di badan kita? Begitu di semesta alam dia. Itu maka dia dengan sendirinya. Apa yang dengan sendirinya itu? Zatnya. Itulah dirinya. Diri Tuhan tadi. Diri Tuhan itu dengan sendirinya. Di semesta alam. Itu maka diingatkannya selalu.
kepada hambanya, fi anfusikum afala tubsirun, yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Nah, itu kata Al-Quran. Kenapa tidak lihat yang ada pada diri kamu? Jangan cari yang lain. Jangan melihat yang lain yang ada pada diri itu. Lihat diri itu, lihat siapa diri itu sebenarnya. Itu kata Al-Quran. Nah, jelaskan yang hidup. Itulah dia diri Allah. Itulah dirinya yang maha suci. Itu yang kekal dan abadi. Yang hidup itu. Kemudian tiap yang hidup bergerak, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata. Itu apa? Itu wajahnya. Itu wajah apa? Wajah daripada zat tadi, itu sifat daripada zat itu. Kemudian baru kita lihat yang berzikir di hati itu Allah, 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 Allah. Denyutan jantung itu. Pernah berhenti itu. Denyutan jantung itu. Tak pernah berhenti. Itu asma Allah. Itu asmanya namanya. Dan kemudian yang berbuat ini, yang berkepala, yang berbadan, yang berkaki, dan yang bertangan, ini apanya? Ini perbuatannya. Aja. Ini perbuatan Allah. Maka dia mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pengakuannya. Inilah yang banyak. Nanti afalnya, perbuatannya, ya kekayaannya, ataupun kamalatnya. Tidak terhitung bagaimana manusia ini bentuknya, wajahnya. Begitu bentuk binatang, tidak terhitung banyaknya. Tumbuh-tumbuhan, tidak terhitung juga jumlahnya. Itu kekayaannya semua. Jadi yang zahir ini adalah kekayaannya, ini yang banyak. Di sebalik kekayaannya ini adalah namanya, yaitu asmanya. Di sebalik asmanya itu wajahnya ataupun sifatnya. Nah, kemudian duduk sifatnya itu adalah pada zatnya yang hidup itu. Jadi sudah nyata Allah itu. Zatnya itu nyata, itu yang hidup. Sifatnya itu nyata, yang bergerak, yang berkehendak, yang mengetahui, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Tapi itu terhimpun wajahnya kepada ilmu. Nah itu, kudrat, iradat, sama basar kalam terhimpun kepada ilmu. Ilmu itu indukmu. Nah itu, kalau tidak ada ilmu, yang lain itu tidak ada kegunaannya. Jadi ilmu itulah. Jadi siapa rupanya kita tuntut? Ini ilmu ini. Dapat coba. Siapa ini ilmu rupanya kita tuntut? Inilah wajah Allah. Inilah sifat Allah. Inilah kelakuan Allah. Inilah nur Allah. Inilah ilmu. Jadi takut tidak lagi pulang kepada Allah jika sudah ada ilmu. Jadi ilmu ini yang membawa kita pulang kepada Allah. Aduh, ini ilmunya. Kita satukanlah diri kita dengan ilmu, dengan ilmu itu. Dan kita menyatu kita dengan Allah. Di Allah yang dimaksud dengan Tuhan, yang bergerak, yang berkehendak, yang mengatur, ataupun ilmu itu, itulah yang dikatakan Nabi.
Yang berzikir Allah Allah di hati itulah malaikat. Dan tubuh kita yang kasar ini adalah manusia. Coba. Jadi di diri kita ini manusia ada, malaikat ada, nabi ada, Allah pun ada. Tinggal memandang Allah ini, memandang nabi ini, malaikat ini, manusia ini. Ini kita kalau sudah cerita Nabi, berkhayalanlah ke Mekah ke Madinah sana. Cerita Tuhan, sudahlah berkhayalah ke langit sana. Karena syariat dan hakikat itu tidak bisa berpisah. Karena kita mengikut dari hadis Rasulullah wa syariatu bila hakikati antiratu wal hakikati bila syariati batilah. Bersyariat tanpa hakikat, hampa berhakikat tanpa syariat batal. Jadi Rasul mengatakan orang hanya syariat saja tanpa hakikat itu orang mati, kata Rasul. Manusia itu bangkit, itu kata Rasul. Orang mati yang tidak berhakikat. Jadi orang berhakikat tanpa syariat itu adalah nyawa yang tidak berbadan. Macam mana? Macam mana menunjuknya itu? Macam mana menyatakannya nyawa tak berbadan itu? Tapi kalau nyawa itu ada badannya, bisa ditunjuk. Nah itu bisa menjadi kenyataan. Mana yang dikatakan nyawa itu? Apabila bergerak orang itu, tubuh orang itu ya pasti nyawa. Apabila kita lihat orang itu berkehendak, itu nyawanya. Kita lihat orang itu mengetahui, yaitu pasti nyawanya. Kita lihat orang itu mendengar, itu pasti nyawanya. Kita saksikan pula orang itu melihat, itu pasti nyawanya yang melihat itu. Kita saksikan orang itu berkata-kata, yang berkata-kata itu adalah nyawanya. Itu. Jadi apabila nyawanya tidak ada lagi, macam mana? Itu. Tinggallah lidah tidak bisa bercakap, tinggal mata tidak melihat, tinggallah kuping tidak mendengar, begitu keseluruhan. Itu wajah Allah. Itu dikatakan hakikat. Hakikat itu adalah nyawa. Nyawa itu. Kalau dia punya tubuh, tapi kok tak bertubuh lagi, macam mana? Bagaimana menunjukkan? Nggak bisa lagi, itu maka batal. Itu maka dia mengatakan di dalam hadisnya, ana minallah wal mu'minin minni. Itu kata Muhammad, aku yang dari Allah, sekian orang beriman dari aku. Itu. Jadi kalau Al-Quran mengatakan siapa salah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya menjadi rahmat alam semesta. Itu. Jadi itulah sesudah 63 tahun di Makkah, habis dia sampai di Madinah. Sekarang di mana? Ini dia semesta alam. Menjadi rahmat semesta alam. Itu yang kata orang mati. Jadi katakan orang mati, Muhammad itu mati semesta alam ini. Cuman dia tidak lagi menunjukkan wujudnya di muka bumi ini. Kembali dia kepada semesta alam. Karena dia yang diutus Allah pun dari awal kandungan semesta alam. Itu. Ini dia menciptakan alam dunia ini. Ini yang terakhir ini adalah ulama ma'unah. Yang dikatakan ulama warisatul anbiya, pewaris nabi. Maka ini akan
dihabiskan nanti oleh ulama kasidah. Nah itu yang mengalahkannya. Apa ulama kasidah? Ulama lagu. Al-Quran dan hadis itu semua dilagukan. Tak ada lagi dijadikan petunjuk, tidak lagi dijadikan ilmu, hanya cukup dilagukan, dikasidahkan. Ya, sekarang udah banyak. Atau seperti Asmaul Husna, enggak? Sudah jadi kasidah, 2 kalimat syahadat jadi kasidah. Coba, apa yang jadi kasidah? Kalau Al-Quran itu adalah, padahal awalnya kasidah itu untuk menyadarkan umat ini, supaya umat ini paham dan mengerti. Nah, tetapi bukan itu yang kejadiannya. Bahkan untuk meninggalkan pengenalan kepada Allah itu. Pengenalan kepada Rasul itu. Hanya cukup dengan mendengarkan lagu saja. Tak ada lagi nanti di ceramah-ceramahkan lagi, tak ada lagi nanti apa ini agamanya. Hanya cukup dengan lagu itu saja. Karena tidak suka zaman itu lagi kepada ulama warisatul anbiya, yang sukanya kepada ulama kasidah. Nah itu, kalau memang sudah begitu lagi di situ. Jadi apabila nanti tidak ada orang yang suka lagi kepada ulama warisatul anbiya, maka ditarik itu semua kembali. Habis itu dipulangkan Allah semua itu. Maka timbullah 100% merajalela nanti ulama kasidah. Nah, setelah berjalan ulama kasidah nanti baru keluar ulama sihir. Nah, itu baru hadis menjerit semua itu ulama kasidah itu. Dihantar ulama sihir. Di mana-mana kena sihir, mana-mana kena sihir, mana-mana kena sihir, habis itu. Nah, itu. Jangan matinya yang mengganaskan. Nah itu di dunia saja pun sudah dinampakkan Allah siksa neraka itu. Kepada ulama-ulama sihir itu. Jadi yang menyesalnya nanti itu ulama-ulama apa? Ulama sihir, mahasiswa ulama kasidah ini. Nah, sesudah nanti habis ulama kasidah ini, maka timbullah sihir semata-mata. Nah, barulah dikeluarkan Allah Yu'ja wa Ma'juja. Itu dalam Al-Quran 16. Risalah itu. Jadi di mana itu negaranya? Di seberangan Pulau Mekah itu, nampak dari Pulau Mekah itu. Nah, jadi negara orang pertama pulau yang nampak dari Pulau Mekah itu Pulau Habasyih namanya. Nah, dari Pulau Habasyih itu terus ke dalam sana, itulah 7 kerajaan. Itu yang akan Yu'ja wa Ma'juja. Jadi sekarang bentuknya Yu'ja wa Ma'juja itulah film karton yang di TV-TV itu. Itulah Yu'ja wa Ma'juja. Yang sudah dicontoh, sudah dikeluarkan apa ini? Coba. Siapa mengeluarkan itu? Nah itu. Anak-anak senang bentuknya itu. Padahal itu paling ganas makan manusia itu. Yu'ja wa Ma'juja itu. Itu maka tak bisa keluar karena dibenteng oleh awliya Allah yang bernama Zulkarnain. Maka tak bisa dia keluar. Jadi terkepunglah orang itu di dalam benteng. Kalau sebelum di benteng itu,
Asal jumpanya lah manusia, siapa itu? Jadi benteng itu dikorek dia tiap malam ya. Dikorek dia rame-rame. Benteng itu. Udah terang. Mau tembus? Nah itu datanglah azan subuh. Datang azan subuh habis tutup balik. Nah itu. Besok malam koreknya lagi. Mana ada putusnya tuh tiap malam. Kalau sudah tembus dia nanti sudah tidak ada lagi manusia yang beriman di muka bumi ini, mesti tembus itu. Tak ada orang azan lagi kan? Cuman satu biji saja dia nikam batu itu. Satu orang satu biji, satu orang satu biji, satu orang satu biji, limparkannya ke laut itu. Maka menjadi jalanlah lautan itu tembus ke Pulau Mekah. Apa yang dikejarnya itulah Ka'bah. Itu yang dikejarnya. Tapi isi daripada Ka'bah sudah diangkat oleh Allah. Sudah diangkat dia ke langit yang ketujuh sana. Mana jumpa dia lagi? Tidak ada yang bisa membunuh Ya'juj Ma'juj itu. Tak ada imbangnya. Baru didatangkan Allah, musuh dia, imbang dia. Itulah ulat keluar dari tanah ini. Dabbatal abba, kata Allah dalam Al-Quran. Ulat tanah. Dari mana-mana tanah itu semua keluar ulat. Nah itu. Itulah yang memakani Ya'juj Ma'juj itu. Asal digigitnya mati sama ulat itu. Habis tinggallah ulat melulu. Serupa macam tubuh kita pun demikian juga. Kalau sudah yang beriman sudah ada lagi, sudah pulang ya. Tinggal yang tidak beriman jasmaninya. Kalau tidak lagi kubur. Kalau tak tinggal ulat melulu kan. Nah itu. Jadi begitulah Allah untuk mengembalikan alam yang luas ini. Awalnya dulu tidak ada, jadi akhirnya dikembalikan oleh Allah juga tidak ada. Adanya bumi yang terkembang ini dari mana? Dari air. Air itu jadi buih. Nah, buih inilah menjadi tanah. Ini kembali lagi dia. Tanah itu menjadi buih. Buih itu pun kembalilah menjadi air. Maka habislah bumi ini tidak ada lagi. Hanya tinggal air semata. Jadi air itu dihembus oleh angin. Kering. Maka tinggal angin. Angin itu kembali. Kemana? Ke api. Tinggallah api semata. Habis sudah angin tidak ada lagi. Tanah menjadi air. Air menjadi angin. Angin menjadi api. Api kemana? Pulangnya. Nah, kemana pulangnya api? Ini kebanyakan kehayalan kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi dihayalkan, cuma hanya disebut nama aja.
Padahal sudah dijelaskan oleh Allah di surah An-Nur. Apa kata Allah di sana? Allahu nurus sama wa wal ardi. Allah menerangi di langit dan di bumi. Itu. Jadi kembalilah api itu kepada nur Allah yang sekarang ini menerangi di langit dan di bumi. Jadi yang mana dia yang masuk nur Allah itu? Itu masih banyak disembunyikannya, masih banyak dirahasiakannya oleh Allah. Bukan semua keterangan-keterangan Al-Quran itu terbuka, enggak. Banyak dirahasiakan Allah. Itu maka kalau tidak betul-betul kita menuntutnya, rahasia itu tidak terbuka. Itu maka awal kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, supaya kita dapat lagi menyerahkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesudah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Rasul, baru kita dibimbing oleh Rasul dari buayan hingga ke yang lahat. Jadi supaya kita dapat mengerti rahasia Allah itu melalui Muhammad. Kalau tidak melihat Muhammad, mana tahu rahasia Allah? Karena Muhammadnya yang tahu rahasia Allah itu. Kita langsung kepada Allah tidak bisa. Jadi apabila kita tidak tahu rahasia Allah, otomatis kita tidak kenal kepada diri Allah. Karena yang dikatakan dari Allah itu rahasia. La insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, itu kata Tuhan. Bermula insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya.